Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Miftahul Jannah, Angkatan 9 CGP Nusa Tenggara Barat tahun 2024. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh rekan saya. Sama ini guru matematika SMPN 1 Atam Bangka. Oke, Bu Nes, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik juga ya. Pada kesempatan kali ini saya berterima kasih loh karena Bu Nesa sudah menyempatkan waktu dan mau ngobrol nih bersama saya. Kali ini saya mau nanya-nanya sedikit, boleh nggak ya? Silakan, boleh. Pertanyaan pertama. Pada praktik pembelajaran kali ini, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Nesa? Baik, terima kasih atas pertanyaan untuk observasi kali ini adalah tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah sebenarnya ada banyak ya, tapi saya akan bahas 3 pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama adalah peserta didik mampu memahami konsep transformasi geometri itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik menjelaskan atau memaparkan pengertian dari transformasi geometri seperti refleksi, translasi, dilatasi, dan rotasi. Kemudian yang ketiga yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah atau mengidentifikasi masalah yang terkait dengan translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi. Oh baik, jadi tujuannya tadi memahami konsep, menjelaskan, kemudian nanti ada melakukan juga ya, seperti demonstrasi. Baik, luar biasa ini. Pertanyaan kedua sekarang, aspek apa yang ingin dikembangkan pada pembelajaran kali ini? Baik, jadi aspek yang akan dikembangkan pada pertemuan kali ini adalah yang pertama adalah ada 2, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Di mana pada bagian aspek pengetahuan di sini peserta didik memahami konsep dari materi transformasi geometri, yaitu translasi, geometri, dilatasi, dan rotasi. Sedangkan untuk aspek yang kedua yaitu keterampilan, di mana pada bagian keterampilan di sini peserta didik ditugaskan atau disuruh untuk membuat laporan terkait dengan materi translasi, dilatasi, refleksi, dan rotasi, atau peserta didik mempraktikkan langsung, membedakan mana yang membedakan jenis dari refleksi, translasi, dilatasi, dan rotasi. Jadi nanti di aspek pengetahuan ada memahami konsep, kemudian di aspek keterampilan nanti ada semacam membuat laporan ya. Pertanyaan terakhir, strategi pembelajaran yang digunakan di sini apa itu? Ya, untuk strategi pembelajaran saya menggunakan atau model pembelajaran di sini saya menggunakan cooperative learning, di mana cooperative learning itu sendiri merupakan pembelajaran yang ditugaskan kepada siswa yang lebih menonjol, pada mata pelajaran tersebut. Kemudian nanti siswa tersebut akan mempresentasikan hasilnya kepada teman-teman kelompoknya gitu. Kemudian untuk metode di sini saya menggunakan metode penugasan, kemudian ada tanya jawab dan praktik seperti itu. Oke, sudah. Media yang digunakan di sini bisa pakai laptop, kemudian buku sebagai penunjang. Keberhasilan dari KBM sendiri. Tadi sudah ada model cooperative learning, kemudian ada metode penugasan, itu diskusi ya. Kemudian tadi juga ada media pembelajaran yang digunakan, ada laptop. Ini mungkin cenderung seperti pembelajaran berbasis IT ya, Bu ya. Ini saya dengar ini dari pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga sudah mantap sekali. Kapan kita eksekusi? Ini saya nggak sabar rasanya pengen lihat. Ya, untuk kegiatan observasinya kita akan adakan hari Senin minggu depan tanggal 26 Februari ya.
jam kedua di kelas 9. Oke, siap. Saya akan hadir. Semangat banget nih saya nih setelah mendengar penjelasan dari Bu Nes tadi. Terima kasih Bu Nes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doa. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang bagus ini dalam keadaan yang sehat tanpa kurang satu apapun. Siapa saja temannya yang nggak hadir hari ini? Syahrini. Syahrini, terus Biasa. siapa dengan apa Syahrini? Nggak tahu. Apa? GBT. Siapa saja selain Syahrini? Siapa lagi yang cowok-cowok ini? Bisa. Berapa orang jadinya yang nggak masuk? Iqbal. Ma. Ya kenapa dia sakit atau apa gimana? Ya, Karena Hujan. itu terkendala hujan. Ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran di sini Ibu akan menjelaskan atau memaparkan tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Yang pertama yaitu menjelaskan definisi refleksi atau pencerminan. Yang kedua, menjelaskan sifat-sifat bayangan dari refleksi atau pencerminan. Yang ketiga, menemukan titik bayangan hasil refleksi atau pencerminan. Dan yang keempat yaitu memecahkan permasalahan terkait dengan refleksi atau pencerminan. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang transformasi geometri subrefleksi ya. Refleksi itu sendiri artinya pencerminan ya. Tapi sebelum kita memasuki materi kita yang refleksi ini, ada prasyarat yang harus kalian ketahui sebelum masuk ke materi refleksi itu sendiri. Di kelas 8 kita pernah mempelajari tentang sistem koordinat kartesius. Pernah dengar sistem koordinat kartesius di kelas 8? Kalian pernah diajarin materi tentang sistem koordinat kartesius. Ada yang masih ingat sistem koordinat kartesius? Siapa yang ingat koordinat kartesius? Rena, masih ingat? Gimana bentuknya koordinat kartesius? Nah, ini masih ingat? Ya, iya. Kita mulai.
materi refleksi, alangkah lebih baik. Nah, untuk gambarnya atau contohnya itu sendiri ini adalah merupakan bentuk dari koordinat kartesius. Selanjutnya kita masuk ke materi refleksi. Refleksi kalau secara matematika penyebutannya itu merupakan refleksi secara bahasa yang artinya pencerminan. Pengertian dari refleksi itu sendiri merupakan memetakan setiap titik dari suatu bangun yang dicerminkan terhadap garis pencerminan. Nah, di sini refleksi itu sendiri, di sini ada 4 ya. Refleksi atau pencerminan itu sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, refleksi terhadap sumbu X. Yang pertama ya, terhadap sumbu X. Kemudian yang kedua, terhadap sumbu Y. Yang ketiga, terhadap garis Y. Mana penghapusnya itu? Yang ketiga yaitu titik asal. Yang keempat terhadap garis X sama dengan H. Dan yang kelima garis Y sama dengan K. Nah, di sini refleksi atau pencerminan terhadap sumbu X. Ini contohnya. Refleksi atau pencerminan terhadap sumbu X. Misalkan di sini ada sebuah bangun segitiga di sini. Di sini lihat ya, titik koordinat D dia berada di titik min 1,3. 2 juga ya. Berarti 2 kali 3 berapa? 6. 6 kurangi 2,2. 6 kurangi 2 berapa? 4,2. Nah, ini hasilnya. Ini merupakan hasil dari yang ini. Setelah misalkan di sini kita anggap titik A ya. Ada LKPD atau lembar kerja bagi peserta didik, nanti juga akan bagikan jadi 2 kelompok ya ini. 2 kelompok. Nanti hasil kalian setelah diskusi dengan teman-teman kelompoknya, kalian akan mempresentasikan ke depan ya, mempresentasikan hasil kalian kepada teman-teman kelompok kalian ya. Oke, silakan kerja tim ya caranya. Yang ini berarti yang ini 5, dia berempat. Oke, silakan kerjakan yang ini. Gimana mandi? Jawab. Ayo, Satu-satuan dulu. Bagaimana cara titik sedangkan ini kan titik awalnya ya, titik awal. Ada titik koordinat bayangannya. Satu-satuan. Di sini bagaimana cara kita jalan titik A di sumbu kiri saja. Nah, yang titik bayangannya Ini di jalan. jaraknya terhadap sumbu. Yang ini jaraknya jaraknya titik awal dan terhadap sumbu G. Juga dengan bayangannya ini apa? Jarak A aksi terhadap sumbu G. 5. Ya, paham? Cuman 5 beri. 5 satuan. Iya. Gimana cari keluar? Cari keluar. Anu, ya. 5 satuan.
6 satuan. Kan ini titik awal ya. 5 mandi biar nggak pucat. Jadi berarti 5 berbuat ini. Titik Iya. Enggak ada. 2 ya. Ini jalan saja ini ya. Kan ini ya, tulis juga itu yang ini berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, ini adalah hasil presentasi dari kelompok kami. Jadi titik A sumbu Y berjarak 1 satuan dan jarak titik A aksennya ke sumbu Y 1 satuan. Dan titik B ke sumbu Y berjarak 5 satuan. Begitu juga titik B aksen ke sumbu Y berjarak 5 satuan. Dan titik C ke sumbu Y berjarak 6 satuan. Begitu juga titik C aksen ke sumbu Y juga berjarak 6 satuan. Terhadap sumbu apakah pencerminan tersebut? Rumus pencerminan sumbu Y adalah min X, Y. Selanjutnya yang kegiatan kedua. Buatkan koordinat kartesiusnya dulu. Kasih titik-titik biar jelas itu. Titik-titik 1 titik. B. Mana sih di situ? Oke, selanjutnya titik bayangannya. Setelah direfleksikan terhadap sumbu X, di mana dia? Demikian presentasi dari kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar lagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan observasi di kelas ya. Dan sekarang saya pengen ngobrol nih mengenai observasi yang kemarin. Gimana perasaannya setelah melakukan observasi? Ya, baik dulu. Perasaan setelah observasi saya merasa lebih senang dan lega tentunya ya, karena terkait dengan pembelajaran yang kemarin itu ya, saya melihat anak-anak lebih antusias sedikit ya, meskipun banyak kekurangan gitu. Jadi ada rasa lega ya karena sudah terlewati. Kemudian menurut Bu Nesa, dalam proses pembelajaran kemarin apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum? Ya baik. Untuk tujuan pembelajaran itu sendiri kan kemarin saya memaparkan
itu dari aspek pengetahuan maupun